Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, rasanya baru saja kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Belum lama kita lantunkan doa dengan penuh harap. Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallimni Ramadan, wa tasallumahu minni taqabbalan. Tiba sekarang saatnya kita bersiap dengan doa berpisah. Dan kini kita telah berada di ujungnya. Hampir 30 hari berlalu, Ramadan memang bukanlah sekedar kenangan, tapi Ramadan sesungguhnya penuh dengan tarbiyah, kasih sayang Allah. Ramadan adalah ruh, bukan sekedar fisik, tentang lapar dan haus. Ramadan tentang iman, sebab Allah hanya memanggil kekasihnya orang-orang beriman. Ya ayyuhan ladzina amanu. Lihatlah Ramadan di mana udara segarnya menyebarkan limpahan kebaikan di sekitar kita, mematikan segala riuh ramai dunia yang sering tak terarah, membuat kita hilang orientasi dan makna. Lalu dunia seakan porak-poranda, hancur lebur oleh makhluk kecil berukuran jutaan nano, virus, mewarnai Ramadan tahun ini. Semakin menunjukkan hakikat kemahabesaran Allah dan betapa kecilnya manusia. Makna tauhid yang begitu dalam. Tidak mesti dengan gunung yang meletus hebat, atau guncangan bumi, longsor, tsunami, ataupun angin topan. Tapi cukup dengan makhluk super kecil itu. Sahabat, puasa, taraweh, tilawah, sedekah, itikaf, memang semuanya adalah amalan yang harus kita tunaikan. Tapi seandainya tak kita lakukan dengan melibatkan ruh, tak memahami ruh dari itu semua, tak mendasarinya dengan iman, membesarkan dan mengagungkan Allah, maka Ramadan tahun ini niscaya sama dengan Ramadan lalu. Tak ada yang beda. Bahkan sekedar merasa sedih berduka ditinggal Ramadan pun tidak. Semua biasa saja, sebagaimana dulu pun begitu. Lalu menyongsong Idul Fitri, lalu selesai. Sedangkan Ramadan Rasulullah dan para sahabat mulia, selain amal-amal tersebut di atas, juga tentang kemenangan dan kejayaan Islam, tentang peluasnya Islam, rahmat bagi seluruh alam. Padahal Allah menghadiahkan kita umur di Ramadan dengan sebuah pertanggungjawaban yang besar, yang kelak akan ditanya. Apa ruh dari itikaf? Ruhnya adalah memutus, berpisah, bercerai dengan segala urusan dunia, merenungi hakikat diri, kecilnya diri, lalu membesarkan Allah. Bukannya kita tak butuh harta, tapi Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menyikapi kesibukan dunia, dan bahwa seorang mukmin tak rugi dia berpisah dengan dunia. Iktikaf inilah simulasi berpisah dan mengutamakan tunduk patuh atas syariat Allah. Ruh puasa adalah ketaatan mutlak pada Allah. Tak ada yang menyuruh kita lapar, haus, dan menahan nafsu kecuali ketundukan pada perintah Allah. Harusnya bisa kita bayangkan pasca Ramadan, maka akan keluar jutaan muslim berjiwa taat dan patuh pada hukum-hukum Allah, membela agama Allah. Zikir pun dengan ruh. Saat hening malam, kita berbisik, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Maka bayangkanlah ke langit sana betapa sibuk dan bingungnya malaikat mencatat amal zikir ini. Begitulah Rasulullah menceritakan tentang keutamaan zikir ini. Demikian pula dengan zikir hebat lainnya. Ruh yang menyertai tiap ibadah, maka berlinang air mata mereka, orang-orang soleh terdahulu di akhir Ramadan. Meski mereka adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap amalnya, tak seperti kita. Namun setelah beramal, mereka seperti memikul beban kegundahan dan ketakutan kalau amalnya cacat. Lagi-lagi tak seperti kita. Adalah Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud berkata, Man hadzal maqbulun lailata fanuhanni wa man hadzal mahrumul mardudul lailata fanu'azzi ayyuhal maqbulu hani'an wa ayyuhal marhumul mardudu
Jabarallahu musibataka. Wahai siapakah gerangan yang diterima amalnya di malam ini, ingin kurangkul dan kuucapkan selamat. Siapa gerangan yang tertolak ibadahnya malam ini, sungguh ia bernasib malang, dan kami belasungkawa. Lihatlah, bahkan langit, bumi, dan malaikat pun bersedih. Seorang sahabat bernama Jabir meriwayatkan, bila malam terakhir Ramadan, menangislah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Malaikat juga menangis karena berlalunya Ramadan dengan segala keistimewaannya, dan ini musibah menimpa umat Muhammad. Sahabat, berhati-hatilah jika terlalu banyak alasan dan halangan hadir di jiwa ini yang membuat kita menganggap remeh itikaf dan bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar. Berhati-hatilah untuk menganggap remeh itu yang padahal bagi Rasulullah adalah urusan besar, bahkan urusan serius dan sangat besar. Kita khawatir jika Allah memang tak memilih kita menjadi hamba yang mendapatkan malam mulia itu, karena memang Allah tahu tak ada kehendak kita untuk itu. Maka halangan itu dimudahkan, maka terhalanglah kita pada kebaikan. Ramadan bukan hanya imsak, menahan lapar, haus, dan syahwat. Ramadan pun bukan hanya taraweh, bahkan bukan pula sekedar duduk bersimpuh mencucurkan air mata. Tapi Ramadan juga tentang perjuangan Rasulullah. Mari kita ikuti rangkaian skenario Allah terhadap hamba-hambanya yang mau mengambil pelajaran. 10 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, hingga Islam tumbuh dengan segala perjuangan, harta, tenaga, bahkan jiwa, berhadapan dengan musyrikin yang selalu mengganggu dan mengintimidasi. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, namun ajaran tauhid tak terbendung. Meski akhirnya mereka harus meninggalkan harta kekayaan dan negeri yang mereka cintai, Mekah, menuju negeri lainnya, Madinah, hijrah. Fase dakwah membangun sistem masyarakat muslim di Madinah dalam keadaan fakir. Lalu Allah memerintahkan mereka berpuasa pertama kali sebulan penuh di bulan Ramadan. Ayat puasa yang diletakkan Allah di tengah manhaj dan syariat Islam yang sempurna. Ada tentang qisas, hukum waris, keutamaan infak, haji, adab dalam jihad, dan syariat lainnya. Maka begitulah Ramadan yang menjadi salah satu poros di samping pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang mengokohkan poros utama umat Islam, yakni salat. Lalu di tengah Ramadan pertama, Allah mentarbiyah mereka dengan jihad karena kejahilan musyrikin yang tak henti merusak dan mengganggu umat Islam. Maka terjadilah perang Badar, perang terbesar pertama umat Islam di tengah suasana Ramadan. Pertempuran tak imbang sebenarnya, namun Allah membantu umat Islam menurunkan 1000 malaikat dan umat Islam pun menang. Begitulah janji Allah terhadap mereka yang pasrah, tawakal, berdoa, dan berjuang. Itulah makna ayat fa inni qarib. Sahabat, begitu rupanya suasana Ramadan pertama Rasulullah. Ramadan yang penuh perjuangan, kekuatan, tawakal, dan kemenangan. Itulah ruh Ramadan. Sekarang perhatikanlah cara mereka melepas Ramadan dan menyongsong Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Selepas kemenangan Badar dengan luka-luka parah yang belum pulih hingga saat Idul Fitri, terseok-seok mereka baru saja menjayakan Islam atas musyrikin yang hendak menghentikan perjuangan Islam. Akhir Ramadan, kaum muslimin mengucapkan doa, Allahumma ja'alna minal ahidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dari perang Badar dan mendapat kemenangan. Maka begitulah Rasulullah saat Id dalam kondisi letih, bersandar pada Bilal. Tak mampu ia menegakkan tubuhnya dan menyampaikan khutbah pertama dalam sejarah Islam. Lalu para sahabat saling mendoakan, Taqabbalallah minna wa minkum. Itulah Ramadan, itulah Idul Fitri. Dan cukuplah generasi mereka mencontohkan demikian. Sebab kemudian Rasulullah mensunahkan untuk kita agar bergembira pada Idul Fitri dan makan-makan. Ya Allah, salamun alaika ya Rasulullah.
Semoga Allah berkenan mentakdirkan kita, hamba al-fakir ini, untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan Allah menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan, tetap memberikan kenikmatan tilawah Al-Quran ba'da Ramadan, kenikmatan qiyamul lail ba'da Ramadan, kenikmatan berbagi ba'da Ramadan, dan kenikmatan berkontribusi dalam dakwah ini, membela perjuangan Islam ba'da Ramadan. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرزاق الفتاح العليم